Terowongan Paledang. Malam di Bogor selalu membawa hawa lembab yang aneh. Kabut turun cepat menyelimuti rel-rel tua di sekitar terowongan Paledang. Sebuah lorong gelap peninggalan zaman kolonial yang membelah bukit batu di pinggir kota. Warga sekitar jarang berani melintas sendirian setelah maghrib, bukan tanpa alasan. Konon pada awal tahun 2000-an, sebuah kereta melaju cepat memasuki terowongan itu. Saat itu kondisi gerbong penuh sesak. Beberapa penumpang nekat duduk di atap kereta demi bisa ikut pulang. Mereka tidak sadar bahwa mulut terowongan Paledang jauh lebih rendah dibanding jalur lain. Ketika kereta memasuki lorong gelap itu, jeritan terdengar memecah malam. Tubuh-tubuh penumpang yang berada di atas tersambar dinding batu terowongan. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi dan kepanikan. Kereta baru berhenti beberapa ratus meter setelah keluar dari terowongan. Banyak korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sejak malam itu, nama Paledang mulai dibisikkan dengan takut oleh warga sekitar. 20 tahun berlalu, Adi, mahasiswa fotografi dari Bogor, mendengar kisah itu dari pamannya. Ia justru tertarik mendatangi lokasi tersebut bersama dua temannya, Denny dan Faris. Mereka bertiga pergi malam hari demi membuat dokumenter pendek tentang tempat-tempat angker di Jawa Barat. Kalau dengar suara orang nangis, jangan nengok ke belakang. Itu pesan terakhir penjaga warung dekat rel sebelum mereka pergi. Mereka tertawa, menganggapnya hanya candaan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Ketika mereka tiba di dekat mulut terowongan, suara jangkrik bercampur bunyi besi rel sesekali bergetar halus. Udara terasa jauh lebih dingin dibanding daerah sekitarnya. Adi mulai merekam. Sekarang kita ada di terowongan Paledang, katanya ke kamera. Lokasi kecelakaan maut awal tahun 2000-an. Kalimat itu terputus. Dari dalam terowongan terdengar suara lirih. Tangisan, pelan, panjang, seperti seseorang sedang menahan sakit luar biasa. Denny langsung mematikan senter sebentar karena gugup. "Lu denger juga?" bisiknya. Faris mencoba menenangkan suasana. "Paling suara angin," kata Faris. Namun suara itu berubah menjadi rintihan banyak orang, bertumpuk seolah puluhan mulut menangis bersamaan dari dalam lorong gelap. Adi mengangkat kameranya ke arah terowongan. Di layar kamera terlihat sosok berdiri di tengah rel. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping. Yang paling mengerikan, lengan kirinya tidak ada, dan bahunya terlihat hitam gelap seperti bayangan hangus. Adi menurunkan kameranya. Rel kosong, tak ada siapa-siapa. Napas mereka mulai memburu. Lalu terdengar suara langkah kaki berlari dari dalam terowongan. Banyak, cepat. Sebuah batu kecil menghantam kaki Faris. "Pergi!" teriaknya panik. Mereka langsung berlari menjauhi rel. Namun saat Adi menoleh sekilas, ia melihat sesosok berdiri di bibir terowongan. Bukan satu, tapi banyak sosok. Semua diam memandangi mereka, dan di antara suara malam samar terdengar bunyi kereta tua melintas. Padahal jalur saat itu sedang kosong. Keesokan paginya video rekaman mereka diperiksa. Awalnya biasa saja, sampai pada bagian ketika Adi menyoroti rel sebelum mereka kabur. Di sana terlihat jelas puluhan sosok berdiri di sepanjang dinding terowongan. Diam, mematung, lalu tepat sebelum video berhenti terdengar suara berbisik sangat dekat. "Turun sebelum terlambat." Sejak malam itu, Adi tidak pernah kembali ke Paledang. Namun warga sekitar percaya, setiap malam tertentu ketika kabut turun terlalu pekat, para korban masih berjalan di sepanjang rel, mencari jalan pulang yang tak pernah mereka capai.